Pulau Jawa, yang hanya mencakup 6,7% luas daratan Indonesia, dihuni oleh lebih dari 151 juta jiwa, atau 56% dari total populasi nasional. Tekanan ekologis di wilayah ini sangat tinggi. Ekoregion Jawa mengalami fragmentasi yang masif akibat ekspansi kawasan terbangun, deforestasi, dan alih fungsi lahan pertanian. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, kawasan terbangun meningkat 70,1% sejak tahun 2003, sementara kawasan lindung masih belum memadai. DKI Jakarta hanya memiliki 9,8% kawasan lindung dari total luas daratannya, Banten 19,3%, dan Jawa Barat 21,4%. Daya dukung dan daya tampung lingkungan di Pulau Jawa telah terlampaui. Di Kabupaten Bekasi, tingkat pemanfaatan ruang permukiman telah mencapai 147%, sementara ketersediaan air di Pulau Jawa telah dimanfaatkan hampir 99%. Sungai-sungai besar seperti Citarum, Brantas, dan Bengawan Solo mencatat pencemaran berat dengan nilai BOD rata-rata melebihi 10 mg per liter, jauh di atas baku mutu. Laju degradasi vegetasi di Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing mencapai 23.500 hektar dan 21.100 hektar dalam kurun 5 tahun terakhir. Pengelolaan sampah juga menjadi tantangan serius. Pulau Jawa menghasilkan 9,57 juta ton sampah per tahun, atau setara dengan 54.940 ton per hari. Namun, hanya 45,8% yang tertangani, sebanyak 36,5% sampah, sekitar 20.000 ton per hari, masih mencemari lingkungan secara langsung. TPA Bantar Gebang, yang menjadi pusat pembuangan Jakarta, menerima lebih dari 7.500 ton sampah per hari, dengan tinggi tumpukan mencapai 45 meter, tertinggi di Asia Tenggara. Sementara itu, jumlah fasilitas pengolahan sampah masih sangat terbatas, dengan hanya 73 TPS, 3R aktif, dan 10 unit RDF di seluruh Jawa. Rendahnya kinerja pengelolaan lingkungan tercermin dalam capaian IKLH. Rata-rata IKLH Pulau Jawa pada tahun 2024 adalah 58,15 di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 73,53. DKI Jakarta mencatat nilai terendah secara nasional dengan 56,39. Bahkan beberapa kota seperti Cimahi, Tasikmalaya, dan Jakarta Utara memiliki nilai IKLH di bawah 50. Di sisi lain, tekanan udara juga memburuk. Konsentrasi particulate matter 2.5 di Jakarta telah mencapai 70 mikrogram per meter kubik, atau 14 kali lipat di atas standar WHO. Dari sisi regulasi, hanya 2 provinsi dan 20 kabupaten atau kota di Jawa yang telah memiliki dokumen RPPLH. Padahal, RPPLH menjadi dasar penting untuk menyelaraskan perizinan dengan kapasitas lingkungan aktual. Sementara itu, dokumen RT/RW banyak yang belum memuat aspek daya dukung, perubahan iklim, dan risiko bencana. Di Jawa Tengah, revisi RT/RW bahkan menghapus lebih dari 878.000 hektar kawasan pertanian pangan berkelanjutan. Tekanan juga muncul dari sektor persetujuan lingkungan. Dari 2.498 dokumen yang diterbitkan, 81% berasal dari sektor properti dan bangunan. Namun, hanya sebagian kecil yang memuat analisis kumulatif lintas sektor. Banyak dokumen UKL-UPL bersifat administratif, tanpa validasi spasial terhadap daya dukung. Berdasarkan temuan ini, dibutuhkan reformasi menyeluruh. Pertama, integrasi dokumen KLHS, RPPLH, RT/RW, dan perizinan ke dalam satu sistem spasial berbasis data mutakhir. Kedua, peningkatan kapasitas SDM lingkungan di daerah, serta audit berkala terhadap proyek berdampak besar. Ketiga, percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan limbah dan rehabilitasi kawasan kritis, termasuk target pemulihan 20.000 hektar mangrove di pesisir utara Jawa. Transformasi hanya dapat dicapai melalui kolaborasi pentahelix yang nyata antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. Tanpa transformasi ini, beban ekologis Pulau Jawa akan semakin tak tertanggungkan.